Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada malam yang berbahagia ini kita berjumpa kembali di majelis ini untuk mengkaji satu tema tentang kisah para nabi dan rasul. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita faedah dari kisah manusia-manusia mulia, para nabi dan utusan Allah Jalla wa'ala, dan bisa mengambil pelajaran dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, mengabdi kepadanya. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas tentang seorang Rasul yang disebut dengan Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Dia adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Nama beliau disebutkan dalam beberapa hadis Nabi, di antaranya dalam Sahihain, sebagaimana ucapan Nabi SAW adalah namanya Yunus bin Matta. Dalam literatur Taurat sendiri, Yunus bin Matta ini disebut dengan nama Yunan bin Amittai. Ini dalam literatur orang-orang Bani Israel, atau mungkin barangkali orang Yahudi ya, yang lebih tepat dengan bahasa mereka. Yunus bin Matta menjadi Yunan bin Amittai. Nah, Yunus alaihissalam adalah nabi yang merupakan keturunan dari putra Nabi Yakub yang bernama Bunyamin. Adapun sebagian ulama menyebut bahwa Matta itu adalah nama ibunya. Sebagaimana dalam Qisasul Anbiya Ibnu Katsir, bahwa Matta itu bukan nama bapak, tapi nama ibu. Sehingga nabi yang dinisbatkan kepada wanita atau ibunya ada dua, di samping Isa bin Maryam, yaitu Yunus bin Matta. Wallahu a'lam. Walaupun sebagian lagi ada yang menyebut bahwa Matta itu adalah nama bapaknya, bukan ibunya. Nasabnya bertemu dengan Yusuf, putra dari Yakub, yaitu dia adalah keturunan Bunyamin bin Yakub. Sementara Bunyamin ini adalah saudara kandung dari Yusuf. Saudara kandung ya. Karena bapaknya Yakub dan ibunya satu. Kemudian periode sejarah hidup Nabiullah
Yunus alaihissalatu wassalam, yaitu antara 820 sampai dengan 750 sebelum Masehi. Dan dia diutus yakni pada tahun 780 sebelum Masehi. Jadi kalau antara 820 dengan 750 ini berapa tahun kira-kira? Berapa tahun, Pak? 820 sampai 750. Berapa? Kan ini mundur ya. Berarti berapa? 820 sampai 750 berapa tahun? 70 tahun. Dan beliau diutus, diangkat menjadi nabi dan rasul pada tahun 780. Berarti di usia berapa? Kan 820, mundur 20 tahun jadi 800. Mundur lagi sampai 80 berarti mundur berapa tahun? Lebih dari 800 jadi 780. 20 berarti usia berapa? 40 tahun. Begitulah para nabi, rata-rata mereka diutus usia 40 tahun. Ini yang terdapat di dalam Qisasul Anbiya. Kemudian wilayah beliau diutus yakni di Ninawa, sebuah tempat di daerah Irak, di Irak sebelah utara. Saat itu dia merupakan ibu kota kerajaan Assyria di bagian Irak utara. Dan Irak sendiri adalah wilayah yang terletak di antara, yaitu sungai Tigris dan sungai Efrat. Karena di Jazirah Arab itu tempat yang paling rendah itu ya di Irak. Karena di situ ada dua sungai, sungai besar, sungai Tigris dan sungai Efrat. Nah di utara, Irak utara terdapat tempat yang bernama Ninawa. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa asal beliau itu bukan dari Ninawa. Karena asal beliau itu adalah dari Palestina. Tapi mendapatkan tugas untuk mendakwai suatu kaum yang ada di Ninawa. Berarti beliau datang ke kaum yang bukan asal muasal kaumnya. Oleh karena itu Nabi Yunus itu dianggap orang asing di Ninawa karena dia adalah pendatang, bukan orang yang tumbuh kembang di tempat tersebut. Kemudian sebutan dari Nabi Yunus. Nabi Yunus disebut pertama dengan Dhunnun. Karena nun itu adalah yakni nama atau ikan. Dengan kalimat yang berbeda tapi dengan makna yang sama, yakni disebut dengan Hud. Hud. Oleh karena itu Nabi Yunus juga disebut dengan Sahibul Hud. Arti Hud itu sendiri ikan. Kemudian Nun itu adalah salah satu di antara jenis nama ikan. Ikan Nun itu ikan yang besar. Hud itu secara umum dia adalah ikan. Al-Quran menyebut Nabi Yunus dengan Dhunnun
dan sahibul hut. Yang pertama bisa dilihat dalam surah Al-Anbiya surah 21 pada ayat 87. Allah katakan, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah, wa dhannun, dan ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Nabi Yunus. Idh dhahaba mughadiban, ketika ia pergi dalam keadaan marah. Fadhanna an lan naqdir alaihi, lalu ia mengira bahwa kami tidak akan mengujinya, tidak akan menyulitkannya, mempersempitnya. Dipikir kalau sudah pergi itu ada kelapangan, ya. Dan ternyata yang terjadi adalah justru Nabiullah Yunus diuji dengan ujian yang berat. Yang ujian ini mendekati kebinasaan. Kalau seandainya Nabiullah Yunus tidak mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Baik. Kemudian yang kedua, sahibul hud. Disebutkan yaitu di dalam surah Al-Qalam 68 ayat 87. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhub. Kata Allah, fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah wahai Muhammad, yakni terhadap keputusan dan ketetapan Rabbmu. Wala takun ka sahibil hut, janganlah kau seperti orang yang berada dalam perut ikan. Hut. Idh nada wa huwa makdhum, ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Ini yang kedua, disebut dengan sahibul hut. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kisah Nabiullah Yunus ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam beberapa surat, di antaranya surah Al-Anbiya, ada lagi surah Al-Qalam, ada lagi juga di dalam surah Yunus itu sendiri, juga secara singkat tetapi mencakup perjalanan hidup beliau, yaitu di dalam surah As-Saffat, surah ke-37. Dimulai pada ayat yang ke-137, di mana Allah Jalla wa'ala mengatakan, dari 139 ya, 139, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa inna Yunus laminal mursalin, dan sesungguhnya Yunus adalah benar-benar seorang rasul, seorang utusan Allah. Dia tidak sekedar nabi, tapi dia adalah rasul yang diutus oleh Allah.
disuruh mendatangi suatu kaum yang kaum ini seperti biasa. Para rasul itu diutus kepada kaum yang sudah durhaka. Di antara kedurhakaannya yaitu mereka melakukan kesyirikan. Karena dakwah seluruh para rasul dari zaman ke zaman mengingatkan kaumnya dari kesyirikan. Sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai rasul terakhir, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para rasul menyeru kepada tauhid dan memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Dan termasuk penduduk negeri Ninawa, mereka tenggelam dengan kesyirikan. Maka secara implisit tugas dakwah yang paling utama para rasul termasuk Yunus ini terangkum di dalam sebuah ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa, surah keempat pada ayat 163, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Kata Allah Jalla wa Ala, Inna auhayna, sesungguhnya kami telah mewahyukan ilaika, kepada engkau Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami telah mewahyukan, yakni kepada Nuh dan nabi-nabi min ba'di, setelahnya. Dan tidak ada yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sejak Nuh melainkan kalimat ani'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah saja dan jauhi taghut. Itu semua wahyu yang diberikan kepada para rasul. Maka nabi-nabi setelah Nuh siapa? Wa auhayna, dan juga kami telah mewahyukan ila Ibrahim, kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Ya'qub, wal asbat, dan al-asbat yaitu keturunan dari Yakub yang juga disebut dengan Bani Israel, al-asbat. Lebih spesifik disebutkan di antaranya dari keturunan Yakub wa Isa, juga kepada Isa, dia adalah rasul, wa Ayyub, wa Yunus, wa Haruna, sekalipun tidak disebutkan dalam ayat ini Musa, tapi cukup diwakili dengan Harun sebagai saudara Musa berdakwah menghadapi Fir'aun, wa Sulaiman, dan juga Nabi Sulaiman, sekalipun disebut putranya tapi juga disebut bapaknya, wa atayna Dawud zabura.
Dan kami telah memberikan Daud Zabur. Adapun Suhuf, Taurat, Injil, sekalipun tidak disebut, cukup disebut nabi-nabi penerimanya, rasul para penerimanya. Dan lebih khusus disebutkan di sini, yakni Daud dengan Zaburnya yang lebih merupakan syair-syair yang mereka menyebutnya kidung, karena mereka takjub dengan lantunan bacaan Daud, padahal itu adalah ayat-ayat Allah. Maka Yunus termasuk di antara jajaran utusan Allah Jalla wa'ala. Baik. Kemudian apa yang terjadi pada beliau ketika menghadapi kaumnya ini, menolak dakwahnya. Dan itu sudah biasa. Apalagi orang-orang Ninawa ini punya alasan yang kuat untuk tidak mengikuti Yunus. Karena dia adalah orang yang bukan berasal dari kaumnya. Sementara kaum atau orang-orang Ninawa ini memiliki tradisi yang bersumber dari nenek moyang mereka yang sesat. Karena mereka menyembah berhala. Sementara ada pendatang mengajak kepada tauhid. Jangankan pendatang, kadang orang yang asli tumbuh kembang di kaum itu saja masih ditolak, apalagi orang lain. Maka begitu kerasnya penentangan dakwah kaum Nabi Yunus, sehingga sampailah kepada titik puncaknya. Nabi Yunus merasa kalah atau dikalahkan oleh kaumnya. Akhirnya beliau pergi dari mad'u, dari orang yang mestinya didakwahi, diajak kembali kepada Allah, karena merasa tidak sanggup. Mungkin boleh atau bisa dikatakan putus asa. Maka ditinggalkanlah orang-orang Ninawa, pergi menjauh dari tempat tersebut. Makanya Allah katakan dalam ayat 140 dalam surah As-Saffat, "Idh abaqa ilal fulkil mashhun." Ingatlah ketika ia lari dari mad'u, lari dari kaumnya yang mestinya harus didakwahi, diajak kembali kepada Allah, tapi justru ditinggalkan. Dan beliau pergi tidak tentu arah kemana dia harus pergi, yang akhirnya dia putuskan untuk pergi ke tempat yang jauh. Dia harus menyeberangi lautan. Maka datanglah ke laut, di sana ada bahtera atau kapal yang penuh dengan muatan. Barangkali ini salah satu cara untuk keluar dari kepenatan hidupnya yang dakwahnya ditolak. Maka di perahu itu Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam pun tidak lepas dari fitnah, dari ujian yang tidak kalah beratnya yang dihadapi semasa dia berada di Ninawa. 3 kali dilakukan undian siapa yang harus diceburkan ke laut, karena begitu banyak muatannya sudah overload, mau tidak mau harus ada yang dikorbankan. 3 kali undian itu ternyata yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Ini kalau tidak skenario Allah tabaraka wa ta'ala,
Tidak mungkin setiap kali undian muncul nama Yunus. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian ia ikut berundi. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Yang keputusannya mau tidak mau harus dilemparkan ke laut. Kalau tidak, perahu itu akan tenggelam karena sudah terlalu banyak muatan. Maka bisa jadi orang lari dari fitnah akan masuk kepada fitnah yang lain. Jangan berpikir kalau kita ini keluar dari satu fitnah, lari dari satu ujian, kita akan bebas dari ujian. Tidak. Lihat Nabiullah Yunus. Dia lari dari fitnah, tapi menuju kepada fitnah yang menuju kepada kebinasaan. Maaf, kalau dilemparkan ke laut itu berarti begini apa? Ujungnya apa Pak? Mati. Sekalipun orang pandai berenang, ahli berenang sekalipun. Dan kita tidak tahu ya, apakah Nabi Yunus itu ahli berenang atau tidak. Kita nggak tahu. Seandainya ahli renang pun belum tentu dia selamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah dilemparkan ke laut, maka Allah Jalla wa Ala memerintahkan ikan nun menelan langsung menelan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ke dalam perutnya. Dan ini tujuannya memang Allah tabaraka wa ta'ala menguji Nabiullah Yunus. Bukan ikan itu diperintah untuk memakan. Karena mestinya ada makanan yang lebih lezat daripada manusia. Karena nun ini menurut beberapa para ahli adalah jenis ikan paus yang kita tahu bahwa ikan paus itu bukan ikan. Tapi sebenarnya dia adalah mamalia. Hewan mamalia yang hidupnya berkembang biak dengan beranak. Sementara ikan itu bertelur. Dan kalau beranak berarti menyusui. Sebagian juga mengatakan bahwa ikan nun ini adalah jenis paus yang besar. Ada yang mengatakan ini adalah paus biru yang panjangnya bisa mencapai 33 meter. 33 meter. Orang kalau masuk ke dalamnya kira-kira kelihatan apa enggak, Pak? Enggak kelihatan. Ditelan habis. Oleh karena itu kata Allah Jalla wa Ala, faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka ia ditelan oleh ikan besar al-hut wa huwa mulim, dan dia dalam keadaan tercela. Tercela, mulim, karena meninggalkan para mad'u, yakni kaumnya yang mestinya diajak kepada Allah. Dia tercela, kenapa? Karena dia apes bahasanya. Orang yang harus dilemparkan ke laut karena 3 kali undian selalu muncul namanya. Itu berarti orang yang tercela. Kalau bahasa kita apa? Yaitu tadi, apes. Tapi semua ini adalah kehendak Allah Jalla wa'ala. Maka ditelan Nabiullah Yunus langsung masuk ke dalam perutnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan kita ini berputus asa dari dakwah yang kita lakukan.
yakni dalam skup yang terkecil, yakni al-usrah, keluarga. Karena kisah Nabi Yunus ini adalah contoh bahwa seseorang itu jangan lari dari tugas dan tanggung jawab. Dalam miniatur yang kecil, umat kita ini adalah keluarga, istri dan anak-anak kita. Jangan sampai lepas dari tanggung jawab mendakwai mereka. Lantas kita pergi, kita tinggalkan begitu saja keluarga kita ketika mereka tidak bisa diberitahu, tidak bisa dinasehati, tidak bisa diberikan pengajaran. Lantas kita tinggal begitu saja. Udah terserah kau mau apa, terserah kau. Jangan. Apalagi kepergian kita meninggalkan keluarga kita dengan marah. Sebagaimana Nabiullah Yunus meninggalkan Mad'u, yakni kaumnya dengan apa? Dengan marah. Karena kemarahan ini justru bisa menjadi bumerang buat kita. Allah akan memberikan ujian yang lebih berat lagi. Yang kedua, kalau kita pergi dengan kemarahan kita, kemarahan terhadap anak kita, kepada istri-istri kita, bisa jadi mereka susah untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali para bapak itu memendam marahnya kepada anaknya. Demikian pula memendam amarahnya kepada istrinya. Apalagi sampai dendam. Kenapa demikian? Karena itu akan mendatangkan laknat. Laknat Allah kepada orang yang dimarahi. Maka dituntut kita sebagai kepala keluarga di sini harus sabar. Jangan mudah marah. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Taghabun 64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdaruhum, maka berhati-hatilah. Wa in ta'fu, jika kau memaafkan mereka. Wa tasfahu, dan tidak memarahi mereka. Karena kemarahan ini Bapak Ibu bisa mendatangkan laknat. Seorang suami yang mendongkol, marah, gara-gara istrinya dipanggil tidak datang, diajak untuk berhubungan, tidak dilayani, maka malaikat akan melaknat. Dan selama laknat itu masih ada, maka seseorang itu susah mendapatkan hidayah. Maka seorang kepala keluarga berhati-hati. Jangan sampai memendam amarahnya berlarut-larut, apalagi sampai dendam. Kalau sampai menyimpan dendam, bisa jadi keluarga kita bukan bertambah baik, tapi bertambah buruk. Karena dia dijauhkan dari rahmat Allah, karena sebab laknat yang diberikan kepada mereka. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Maka dari kisah Nabi Yunus ini, Nabi kita Muhammad diperingatkan, hendaklah kita ini sabar. Kata Allah Jalla wa'ala, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhub. Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad
terhadap ketetapan dari Rabbmu. Dan janganlah engkau kasahibil hud, seperti orang yang berada dalam perut ikan. Idnada, ketika ia berdoa, wa huwa makdzum, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau Nabi Yunus kaumnya adalah orang-orang yang didakwai di negeri Ninawa, ratusan ribu orang. Kita juga begitu. Jangan seperti orang yang marah. Marah kepada siapa? Marah kepada kaum kita. Tidak lain adalah anggota keluarga kita. Maka kalau seseorang itu pergi dengan kemarahan, itu bukan solusi yang terbaik. Bisa jadi itu adalah justru membuka peluang fitnah, ujian yang lebih besar lagi. Kata Allah Jalla wa'ala pada ayat berikutnya, laula an tadarakahu ni'matum mir rabbi lanubida bil 'ara'i wa huwa madhmum. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapatkan nikmat dari Rabbnya, lanubida bil 'ara', niscaya ia benar-benar akan dicampakkan ke tanah yang tandus, wa huwa madhmum, dan dia dalam keadaan tercela. Allah katakan, sekiranya Nabi Yunus tidak mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Kesadaran dirinya bahwa dia telah berbuat salah. Walaupun ketika itu sudah berada di mana? Di perut ikan. Baru mengatakan bahwa dirinya adalah bersalah. Sadar. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu bisa jadi berupa petunjuk, kesadaran akan apa yang kita lakukan, menyesal atas dosa-dosa yang kita perbuat, dan itu merupakan bagian dari taubat. Menyesal, an-nadamu taubah, penyesalan itu adalah taubat, kata Nabi SAW. Maka ketika Nabiullah Yunus menyesal dan dia bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, mengucapkan doa dan zikir, yang kemudian doa dan zikirnya diterima oleh Allah Jalla wa'ala, barulah apa yang terjadi? Kaum Nabi Yunus ini dapat petunjuk. Jadi kalau kita pengen istri kita dapat petunjuk, anak kita dapat petunjuk, sadarlah, jangan marah kepada mereka. Bahkan mintakan ampun mereka kepada Allah. Ya Allah, maafkan istri saya, mungkin karena dia jahil tidak tahu. Ya Allah, maafkan anak-anak saya, mungkin dia tidak tahu, wahai Allah. Lapangkan hati, luaskan jiwa, hilangkan rasa marah, dan berdoalah kepada Allah untuk kebaikan mereka. Maka ketika Nabiullah Yunus alaihissalam menyadari kesalahannya, dia bertobat kepada Allah. Allah memberikan petunjuk kepada kaumnya. Yang Nabi Yunus nggak ngerti kalau Allah sudah memberi petunjuk. Ikhwatal iman. Kemudian kata Allah, fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Lalu Rabbnya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Dalam ayat yang lain, yakni di dalam surah Al-Anbiya pada ayat 87, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا
فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Kata Allah, wa dhannun, dan Dhunnun, Yunus, idzahaba mughadiban, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Marah karena diajak gak mau ikut, diingatkan gak mau sadar, diajak kembali kepada Allah tetap dalam kesyirikan dan kemaksiatan. Ditinggalkan kaumnya itu. Fadhanna, dan Nabi Yunus menganggap bahwa kalau dia sudah meninggalkan kaumnya, allan naqdiru alaihi, Allah tidak mengujinya, Allah membebaskannya. Justru tidak. Akhirnya Allah uji dengan ujian yang berat. Dilahap oleh ikan nun. Di dalam perut ikan nun itu barulah dia sadar. Allah memberikan nikmat berupa kesadaran, dan Allah ajarkan kalimat-kalimat yang diucapkan. Dan kalimat ini diabadikan oleh Allah untuk kita semua hari ini. Nabi Yunus mengucapkan, fanadha fi dhulumat, beliau berseru di dalam kegelapan ikan nun, perut ikan nun. Dia ucapkan, la ilaha illa anta, tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali engkau, hai Allah. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Inilah ucapan pertobatan beliau. Sebagaimana Adam mengucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Sudah masuk? Silakan azan. Kita sholat dulu dan kita akan lanjutkan sesudahnya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Subuh luruskan rapat masuknya. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم
أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. صراط الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kisah Nabi Yunus sampai kepada saat Nabiullah Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Kalau mereka para nabi dan rasul terikat perjanjian dengan Allah, yang perjanjian itu disebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung, maka kita sebagai kepala keluarga pun terikat dengan perjanjian tersebut melalui akad nikah. Akad nikah dia juga merupakan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung. Maka kalau perjanjian Rasul dan Allah tidak ditunaikan dengan tidak menunaikan tugas-tugasnya mendakwai kaumnya, lari dari orang-orang yang didakwai, maka demikian pula kita sebagai keluarga tidak boleh melakukan one prestasi, yaitu menyelisih perjanjian kita. Lari dari tugas kita sebagai ar-rijal, sebagai orang yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak kita. Nah, kita sudah berjanji kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan akad nikah itu, kita harus menjadi pemimpin istri dan anak kita. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa laki-laki itu sebagai qawwamun, pemimpin, 'alan nisa, atas wanita. Ibnu Katsir menjelaskan makna qawwam ay qayyumun 'alal mar'ah, pemimpin atas wanita. Maksudnya ar-rajul huwa raisuha
wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'addibuha idza wajad. Bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita, yaitu rais yang menguasainya, kabir yang dihormati karena dia adalah orang yang dituakan, hakim yang menetapkan kebijakan, wa mu'addib yang memberikan adab-adab atau pendidikan, murabbi. Nah, ini tugas sebagai pemimpin atas keluarga yang diikat dengan misaqan ghalidha. Sebagaimana para nabi diikat dengan misaqan ghalidha, tidak boleh lari dari mad'u. Demikian pula kita sebagai kepala keluarga tidak boleh lari dari tanggung jawab kita mendidik keluarga, memimpin mereka, mengarahkan hidupnya, mengendalikan mereka. Maka Allah tabaraka wa ta'ala bisa memperlakukan kita sebagaimana Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam. Kita akan diuji dengan ujian yang lebih berat kalau kita lari dari tanggung jawab keluarga kita. Kisah ini merupakan contoh buat kita. Dan kaum Nabi Yunus ini miniatur kecilnya yaitu keluarga kita. Maka jangan kita lari dari mereka, tanggung jawab kita dengan kemarahan. Hanya karena mereka tidak mau nurut, nggak mau dipimpin, nggak mau diarahkan, tidak mau dididik. Maka di sini wadhannun idzahaba mughadiban, dan ketika Nun, ingatlah kisah tentang Yunus ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Kemudian fadhanna, dipikir allan naqdiru alaih, dipikir atau dianggap bahwa kalau sudah lari Allah tidak mengujinya. Tidak, justru ujiannya lebih berat. Sampai akhirnya Nabiullah Yunus berteriak, menyeru Allah dalam perut ikan yang gelap. Dia ucapkan kalimat yang Allah ajarkan, karena Allah akhirnya memberikan rahmat kepada beliau, memilihnya dan menyelamatkannya. Sehingga pada ayat 88 dalam surah Al-Anbiya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kata Allah, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya, kami terima permintaannya, kami memperkenankan doanya, wa najjaynahu minal ghammi, dan kami telah menyelamatkannya dari kesedihan. Kesedihan karena merasa berbuat zalim, meninggalkan kaumnya. Kesedihan karena diuji, berada dalam kegelapan perut ikan Nun. Sedih. Maka beliau mengucapkan la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau wahai Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.
Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami, kata Allah, menyelamatkan orang-orang beriman. Karena orang beriman akan diberikan petunjuk. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Maka siapa yang beriman, Allah akan tunjuki dia. Diberikan petunjuk. Allah beri hidayah. Maka doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perhatikan dalam kalimat yang beliau ucapkan ini. La ilaha illa anta. Ini tidak lain adalah apa? Tauhid. Subhanak. Maha suci engkau. Ini tidak lain adalah apa? Pujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Dan yang ketiga, inni kuntu minadh dhalimin. Ini tidak lain adalah taubat. Maka taubat itu diawali dengan iman. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana, yang beriman dan beriman, wa amila amalan salihah, kemudian dia mengerjakan amal salih. Sebelum dia beramal saleh, dia beriman. Diawali dengan tauhid yang ringkas sebagai bentuk keimanan murni mengabdi kepada Allah. La ilaha illa ant. Kemudian dipuji Allah sebagai adab etika di dalam berdoa. Sebelum kita meminta, yaitu memuji Allah. Baru kita minta kepada Allah. Dan tidak ada permintaan yang paling utama bagi mereka yang berdosa kecuali permohonan ampun, istighfar, pengakuan atas segala kesalahan. Sebagaimana Nabiullah Adam, zalamna anfusana, kata Nabi Adam, kami telah melakukan kezaliman. Kalau Nabi Yunus, inni kuntu minadh zalimin. Zalim kepada siapa? Zalim kepada diri sendiri. Di sini bukan zalim syirik, bukan. Walaupun zalim itu ada beberapa jenis. Ada zulmun azimun, kezaliman terbesar, yaitu asyirku billah. Tapi ada kezaliman kepada diri sendiri, yaitu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, yang itu tetap harus ditobati. Maka kandungan dalam doa itu pertama adalah tauhid, yang kedua adalah pensucian terhadap Allah, dan yang ketiga adalah istighfar atau taubat. Dan doa ini sampai kepada kita, diwariskan kepada kita. Dan doa ini merupakan booster. Kalau kita ingin mendapatkan pengabulan doa, jangan lupa doa ini. Karena Allah sendiri berjanji dalam ayat, yakni surah As-Saffat, ya, mulai dari ayat 37 sampai dengan ayat yang ke 144. Di dalam sebuah hadis bahwa zikir ini dianjurkan untuk dibaca sebagai sarana untuk agar doa kita dikabulkan oleh Allah dengan membaca zikir Nabiullah Yunus ini. Bersumber dari sahabat, yakni Sa'ad an Sa'din qal, dari Sa'ad ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu dhinnuni, doa Nabi Yunus, Dhunnun, idda'a, ketika dia berdoa, wa huwa fi batnil hut, saat beliau berada di perut ikan hut,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha, maka sesungguhnya tidaklah orang yang berdoa dengannya rajulun muslimun, syaratnya dia seorang muslim, fi syai'in qat, dalam perkara apapun dia berdoa, dalam urusan apapun dia meminta, illa istijaballahu lah, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Kalau Nabi Yunus membaca zikir ini, maka permintaannya dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjadikan zikir doa Nabi Yunus ini sebagai sarana untuk agar dikabulkan doa kita. Maka jangan lupa, kalau berdoa pun kita juga mengucapkan doa zikir Nabi Yunus ini. Hadis riwayat yakni At-Tirmidzi di nomor 3503. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Maka pada surah As-Saffat ayat 143, zikir Nabiullah Yunus ini diulang-ulang terus. Dalam sebuah pendapat bahwa Nabiullah Yunus ini dia berada di perut ikan itu sampai hitungan 40 hari. Dan dia dalam keadaan terus-menerus mengucapkan kalimat itu. Pada surah As-Saffat 143 Allah katakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Maka kalau sekiranya dia Yunus alaihissalam tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, orang-orang yang selalu bertasbih, orang-orang yang selalu zikir mengingat Allah tabaraka wa taala, niscaya kata Allah Jalla wa Ala, lalabitha bi batnihi ila yaumi yub'atsun. Lalabitha fi batnihi, niscaya Nabi Yunus akan tetap tinggal di perut ikan Hud ila yaumi yub'atsun, hingga hari kiamat, hingga datangnya hari berbangkit. Sebagian mufassir ada yang menafsirkan ayat ini bahwasanya ikan nun ini masih hidup hari ini. Karena seandainya Nabiullah Yunus tidak diselamatkan, dikeluarkan dari perut itu, niscaya Nabi Yunus akan tetap tinggal berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Secara implisit menandakan bahwa ikan ini pun akan tetap ada sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Cuman kita tidak tahu sekarang di mana, apa memang benar masih ada, apakah ada orang yang pernah tahu muncul. Itu hanya penafsiran para mufassir tentang ayat ini. Bisa jadi pengertian ayat ini kalau Nabi Yunus tetap dalam perut ikan, baru ikan itu tetap hidup. Tapi kenyataannya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan itu. Bisa jadi kalau Allah menghendaki mati, matilah ikan itu. Tapi kalau seandainya Nabi Yunus tetap ada dalam perut ikan itu, pasti ikan ini akan tetap hidup. Kenapa? Karena Allah memelihara jasadnya para nabi. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kulal jasadal anbiya.
Karena sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi memakan jasadnya para nabi. Kalau ikan ini mati, tentu dia akan menjadi tanah, sekalipun tanah itu ada di dasar laut, tentunya akan jasad Nabi Yunus pun akan ikut. Wallahu a'lam. Tapi faktanya dan realitanya, Nabiullah Yunus diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala, dikeluarkan dari perut ikan tersebut. Kata Allah pada ayat 145, فَنَبَذْنَاهُ بِالْأَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Kemudian kami lemparkan dia Yunus ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Berhari-hari tidak makan apapun. Tapi Allah selamatkan dia. Maka Allah Jalla wa'ala melemparkan Nabi Yunus dari perut ikan itu ke tempat yang gersang, yang tidak ada tanam-tanaman. Tapi Allah Jalla wa'ala kemudian tumbuhkan, yakni satu tanaman yang dijadikan makanan pertama buat Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Pada ayat 146, فَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. Dan kami tumbuhkan untuk dia Nabi Yunus sebatang pohon dari jenis labu. Maka mereka ahli kedokteran menganggap bahwa inilah makanan terbaik bagi mereka yang sudah lama tidak makan makanan apapun, sehingga bisa jadi ususnya itu sudah apa, Pak? Mungkin ususnya sudah lengket, tidak ada asupan bahan makanan yang diolah dalam pencernaannya. Maka makanan terbaik untuk mengawali nutrisi pertama yaitu apa? Buah yaktin, yaitu labu. Cuman kita nggak tahu labu yang mana, Pak, ya. Wallahu a'lam. Karena di sini ada beberapa jenis labu, Pak. Ada labu apa, Pak? Labu kuning, ada labu siam, ya. Wallahu a'lam yang mana. Apakah itu hanya sebutannya saja atau memang hakikatnya buah itu yang dimaksud, atau mungkin samakah antara labu di sini dengan labu di sana? Wallahu a'lam. Tapi labu yang ada di mana-mana itu labu yang bentuknya seperti apa, Pak? Yang di luar negeri sama sini sama? Hah? Labu yang bulat ya, bukan yang panjang kan? Yang biasanya dipakai dikasih lubang mata 2, hidung 1. Jadi apa? Halloween ya. Di sini ada nggak labu kayak begitu? Ada. Apakah memang itu? Wallahu a'lam. Ya. Tapi yang jelas labu itu pun, maaf, itu juga khasiatnya luar biasa itu. Labu yang kuning itu, Pak, ya. Labu yang bulat itu kayak apa? Belewa ya. Kayak garbis, kayak belewa, ya kan? Itu manfaatnya luar biasa ya. Pernah ada seorang jamaah ngirimi saya waktu kena COVID, itu labu kayak begitu, ya, 1 dikukus, suruh makan sama apa? Sama kulit-kulitnya, sama biji-bijinya, suruh makan semua. Tapi enak ternyata, manis. Wallahu a'lam. Semua kesembuhan dari Allah itu hanya sarana ikhtiar untuk mencari asbab kesembuhan. Tapi dalam kitab Tibun Nabawi ini termasuk di antara yakni syifa, yaitu penyembuh, dan masih banyak bentuk-bentuk yakni buah-buah yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian setelah beliau diberikan oleh Allah kekuatan, kembalilah Nabiullah Yunus ke negeri Ninawa. Betapa kagetnya beliau melihat umatnya ini
Ternyata mereka sudah menyembah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan lagi. Inilah buah dari taubatnya Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam, yang sudah terbebas dari sifat marahnya kepada kaumnya. Maka Allah Jalla wa'ala membuka hati mereka, dan Allah memberikan hidayah, sehingga ratusan ribu penduduk kota Ninawa, mereka semua mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Dan Allah abadikan hal itu di dalam beberapa ayat. Dalam surah As-Saffat ayat 147, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau bahkan lebih. 100.000. Fa'amanu famatta'nahum ila hin. Lalu mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka sampai waktu yang telah ditetapkan. Inilah buah dari keimanan. Allah Jalla wa'ala menghindarkan kaum Nabiullah Yunus yang hidup di negeri Ninawa. Mereka diselamatkan dari azab Allah Jalla wa'ala. Karena sepeninggal Nabi Yunus, ternyata mereka ini didatangi oleh awan gelap yang bergemuruh. Sebagaimana ucapan Nabi Yunus sebelum meninggalkan negeri Ninawa, tunggulah kalian sampai 3 hari. Dan di 3 hari itu mereka pucat pasih wajahnya. Kenapa? Karena melihat keadaan kondisi, yakni langit yang bergemuruh dengan guntur dan awan yang gelap. Akhirnya mereka takut. Akhirnya mereka berseru mencari Nabi Yunus, tapi Nabi Yunus nggak ada. Akhirnya Allah memberikan hidayah kepada mereka. Mereka beriman, dan akhirnya mereka dihindarkan dari azab, dan bahkan mereka diberikan oleh Allah nikmat oleh Allah Jalla wa'ala sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Pada surah yang lain, yakni di dalam surah Yunus pada ayat 98, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين." Kata Allah, "Falaula kanat qaryatun." Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota, amanat, mereka mau beriman, fanafa'aha imanuha, maka iman mereka itu bermanfaat bagi mereka, illa qauma Yunus, kecuali kaum Yunuslah yang mendapatkan hal itu. Lamma amanu, ketika mereka beriman kepada Allah Jalla wa'ala, bertobat atas dosa-dosa mereka, dan mereka mentauhidkan Allah, Kashafna anhum adabal hizzi fil hayatid dunya, maka kami singkap, kami angkat dari mereka siksa, yakni yang menghinakan dalam kehidupan dunia ini. Wa matta'nahum ilahin, dan kami beri mereka nikmat sampai waktu yang telah ditetapkan. Ini sindiran buat negeri manapun yang belum mau kembali kepada Allah, penduduknya tidak mau bertobat. Satu-satunya negeri ketika Rasul mereka telah ditentang habis,
Sehingga Rasulnya sampai hampir putus asa. Akhirnya mereka sadar kembali kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu penduduk negeri Ninawa. Yang Allah kemudian abadikan dalam ayat ini. Sehingga ayat ini menyindir negeri-negeri manapun sesudahnya yang tidak mau kembali kepada Allah dan mengikuti para nabinya. Sementara negeri-negeri sebelum itu sudah banyak dibinasakan oleh Allah. Kaum 'Ad telah menolak Nabi Hud. Kaum Samud telah menentang Nabi Saleh. Kaum Lut, demikian pula kaum-kaum yang lain yang Allah binasakan. Maka Allah jadikan ini contoh bagi negeri manapun hari ini yang mau kembali kepada Allah, Allah akan angkat azab yang menghinakan di dunia ini. Dan Allah akan memberikan nikmat kepada mereka. Bahkan bisa jadi nikmat itu sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, sentosa, yang thayyib, yang baik, dan Allah senantiasa memberikan ampunan. Kenapa? Karena penduduknya mau kembali kepada Allah, bertobat, maka Allah curahkan ampunan kepada mereka. Dan tentunya Allah akan memberikan nikmat kepada mereka, nikmat iman dan nikmat amal saleh. Dan tentunya juga dibarengi dengan nikmat-nikmat yang berupa nikmat jasmaniyah, nikmat duniawiyah. Wallahu a'lam. Oleh karena itu para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, dari kisah Nabiullah Yunus ini, sekalipun ini adalah contoh buat kita agar jangan kita berputus asa dalam berdakwah, minimal mendakwai keluarga kita. Maka Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam ini pernah dilihat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang naik unta merah melaksanakan ibadah haji. Karena beliau dilihat oleh Rasulullah sedang bertalbiyah. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ali bin Abbasin, dari Ibnu Abbas, dia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Makkah wal Madinah, yaitu berada di tempat antara Mekah dan Madinah. Famarorna biwadin, kami melewati sebuah lembah. Faqal, lantas Nabi bertanya, ayyu wadin hadha, lembah apakah ini? Qalu, para sahabat pun menjawab, Wadil Azraq, ini adalah lembah Azraq. Qal, maka Nabi bersabda, ka'anni anzuru ila Musa sallallahu alaihi wasallam, seperti aku melihat Nabi Musa. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Fadzakara min tuli sya'rihi, Nabi menceritakan tentang panjangnya rambut Nabi Musa. Syai'an la yahfaduhu Dawudu wadi'ad. Kemudian perawi hadis ini lupa mengingat apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu secara jelas. Isba'ihi fi udhunaihi, di mana Nabiullah Musa ketika itu meletakkan jarinya, yakni ke dalam lubang telinganya. Lahu ju'arun ilallah, lantas beliau berseru kepada Allah, berteriak kepada Allah, bitalbiyah, dengan ucapan talbiyah. Bagaimana talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah yang diucapkan oleh Nabiullah Musa. Marron bihadzal wadi, di mana Nabi Musa melewati lembah ini dengan bertalbiyah. Kalau bertalbiyah berarti apa yang dilakukan? Haji atau umrah. Ikhwatal iman. Lantas
Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma sirna," kemudian kami terus berjalan, "hatta ataina ala thaniyah," hingga kami yakni berada di atas sebuah bukit. Faqal, lantas Nabi bertanya, "Ayyu thaniyatin hadhih?" Bukit apakah ini? Qalu, para sahabat pun berkata, "Thaniyatu Harsh." Ini adalah bukit Harsh. Au Laft, atau bukit Lafat. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ka'anni anduru ila Yunus ala naqatin hamra." Seakan-akan aku melihat Nabi Yunus, beliau menunggang unta merah. Alaihi jubbatu sufin, di mana beliau memakai jubah dari suf, yaitu kulit domba. Beliau memakai jubah dari kulit domba, naik unta merah. Wa khitamu naqatihi, di mana beliau yakni memegang tali kekang untanya itu hulbatun, yang terbuat dari serat. Tali kekangnya terbuat dari serat. Marron bihadzal wadi, di mana beliau melewati lembah ini mulabbian, dalam keadaan bertalbiyah. Jadi Nabi melihat dua orang Nabi atau Rasul yang bertalbiyah melewati lembah tadi. Lembah apa tadi, Pak? Al-Wadil Azraq, lembah Azraq, di mana dua Rasul ini bertalbiyah. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Hadis ini dikeluarkan dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Ibnu Majah. Kemudian yang terakhir, jangan kita membanding-bandingkan antara Nabi yang satu dengan yang lain. Sekalipun Nabiullah Yunus dalam kisahnya beliau pernah hampir berputus asa dalam berdakwah. Tapi jangan sampai di antara kita ini Bapak Ibu meremehkan beliau dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu lebih baik daripada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Hal ini sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau mengatakan, ma yambaghi li 'abdin, tidak layak bagi seorang hamba, ayyakula, dia mengatakan, inni khairun min Yunus bin Matta, bahwasanya aku adalah lebih baik dari Nabi Yunus bin Matta. Bisa jadi Allah Jalla wa'ala yang pertama memberikan keutamaan bagi setiap Nabi dan Rasul secara spesifik, yang tidak dimiliki keutamaan itu dengan Nabi yang lain, dengan Rasul yang lain. Oleh karena itu kita jangan melebihkan antara satu dengan yang lain, membandingkan dan membeda-bedakan. La nufarriku baina ahadim mir rusuli. Jangan kalian membeda-bedakan, yakni antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lain. Surah Al-Baqarah pada ayat terakhir. La nufarriku baina ahadim mir rusuli. Yang kedua, hadis ini juga bisa menandakan akan ketawaduan Nabi SAW, bahwa beliau sekalipun khatimul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, orang yang kelak mendapatkan tempat kedudukan tertinggi sebagai pemberi syafaat, beliau tunjukkan sikap beliau kepada kita sebagai orang yang rendah hati, tawadhu di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Jalla wa'ala. Para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah, inilah beberapa faidah yang kita dapatkan dari kisah Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, Dhunnun wa sahibul hut,
Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita suri toladan yang bisa kita contoh dari kisah beliau. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.